Nabi diperintahkan dan Allah juga memberitakan kami sudah menurunkannya secara tartil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, jamaah kajian dan salat maghrib di Masjid As-Salam, Komplek Perkantoran Samsat, Kalimantan Selatan atau Banjarmasin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, segala puji dan puja yang sempurna hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala kesempurnaan pada ciptaan, perbuatan, serta sifat-sifatnya yang diiringi dengan cinta dan ketundukan kepadanya Tabaraka wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya, lezatnya kenikmatan dari Allah berupa bisa melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah lagi, kemudian dilanjutkan sambil menunggu salat isya, kita bisa duduk bersama mempelajari ayat-ayat Allah, hadis-hadis nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempelajari agama, mengenal Allah, mengenal kalamullah. Ini adalah kenikmatan yang tiada tara, yang tidak ada yang bisa kita sesuai untuk memberikan balasan kepada Allah, karena Allah tidak bisa dibalasi. Bagaimanapun syukur kita atas nikmat Allah, semuanya tidak mungkin untuk bisa sesuai dengan apa yang Allah berikan. Tapi walaupun demikian, diwajibkan atas kita untuk terus bersyukur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita dari hamba-hambanya yang sedikit, yang Allah katakan wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Hadirin dan hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kalau malam hari ini kita membahas tentang hizib, berarti belum masuk, ya? Betul? Berarti kemarin kita terakhir membaca tentang tahqiq, tadwir, dan hadr. Apa itu yang terakhir kita baca? Atau halaman berikutnya? Ada tuh kan, wa kana lin nabi sallallahu alaihi wasallam hizbun minal Qur'an yaqra'uhu kulla yaum. Itu ya? Atau saya membahas tarji', melakukan itu? Ada nggak kemarin ulun membahas tentang? Enggak, kemarin kan rencana kita membahas tentang hizib. Nah, hizib ini kemarin terakhir panjangnya bacaan, yaitu tahqiq, tadwir, hadr, sudah kita bahas ya. Thayyib. Ada nggak sudah kita bahas tentang Nabi membaca
per ayat-ayat. Kemudian terkadang beliau membaca Al-Quran dengan meliuk-liukkan. Sudah? Belum? Itu yurajji' sautahu wa yataghanna. Ya, sudah ya? Sudah. Saya ada cerita beliau naik kendaraan tunggangan masuk Mekah dalam kondisi ada goyangannya itu. Sudah? Sudah ya? Jadi beliau bergoyang, kemudian ada menggerakkan suaranya itu seperti yang disebutkan oleh sahabatnya. Ya, bahwasanya beliau meliuk-liukkan atau menggetarkan suara dengan secara sengaja. Sudah ulun bahas kemarin ya? Sudah ya? Ada yang punya catatan nggak? Sehingga ulun bisa lihat. Ini buku ini juga sayang nggak ada halamannya. Ya sudah, ulun ulang lagi satu paragraf. Paragraf terakhir sebelum halaman berikutnya. Nabi SAW itu punya hizib dari Al-Quran yang beliau baca setiap hari. Hizib itu artinya apa? Bacaan harian. Batasannya mulai sini sampai sini hari ini, besok ini sampai ini, besok ini sampai ini. Itu ada hizibnya sudah. Dan hizib itu kada ditinggalkan. Rasulullah dan para sahabat tidak biasa meninggalkan hizib. Jadi hizib dari Al-Quran itu harus dibaca terus oleh mereka. Mereka haruskan diri mereka. Walaupun itu tidak wajib, tapi mereka wajibkan atas diri mereka. Harus setiap hari. Jadi sudah ada kadarnya berapa dan berapa. Hari ini berapa, besok dari mana sampai mana. Sekian hari sudah khatam. Sesuai dengan yang mereka sudah tentukan. Itulah yang dimaksud dengan hizib. Wa kanat qira'atuhu murattalatan maddan. Bacaan Nabi SAW itu tartil dan dipanjangkan. Perhatikan, bacaan beliau adalah tartil. Murattalah itu artinya tartil. Karena Al-Quran itu Allah turunkan secara tartil. Allah katakan warattalnahu tartila. Allah katakan warattilil Qur'ana tartila. Nabi diperintahkan dan Allah juga memberitakan kami sudah menurunkannya secara tartil. Artinya tartil itu adalah sifat dari Al-Quran. Apa itu tartil? Tartil itu artinya membaca dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Tenang, tidak tergesa-gesa, yang masih menjaga hukum-hukumnya. Dan di situ tentunya diperhatikan kesamarataan dari awal bacaan sampai akhir. Maddan dipanjangkan. Seperti itulah biasanya bacaan Nabi. Jadi dipanjangkan, dilamakan. Umpamanya membaca wailul likulli humazatil lumazah. Jadi artinya apa? Dibacakan dengan dipanjangkan. Walam yakun yu'ajjil bil qira'ah. Nabi SAW tidak pernah tergesa-gesa di dalam membaca Al-Quran. Artinya tidak seperti orang yang terburu-buru. Tidak tergesa-gesa. Yang akhirnya tidak ada atau lepas dari hukum bacaannya. Jadi beliau membaca walil kalumazatul lumazah, tidak. Artinya ada masih ketenangan yang dengannya dijaga hukum-hukum membacanya. Wala yahudzuha hadza.
Nabi tidak menghambur-hamburkannya seperti mana orang menghamburkan kurma yang jelek kualitasnya. Wala yahuzzuhu hadza. Jadi kalau orang dulu kalau punya kurma yang kurmanya itu kualitasnya rendah, mereka ampar di tanah, sudah dihambur begitu saja. Tapi kalau kurmanya adalah kurma yang berkualitas bagus, mereka akan rapikan, ditaruh di tempat yang lebih aman, lebih bersih dan sebagainya. Wala yahudzuha hadza. Mereka tidak membaca dengan cepat atau sembarangan seperti mana orang-orang dahulu sembarangan di dalam meletakkan atau menghamburkan kurma yang jelek. Bal kanat qira'atan mufassaratan harfan harfan. Bahkan bacaan Nabi Muhammad SAW itu adalah mufassarah. Mufassarah itu artinya mubayyanah. Dijelaskan huruf demi hurufnya. Mufassarah artinya mubayyanah. Dijelaskan huruf demi hurufnya. Ini terdapat di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan tentang bacaan Nabi SAW. Kata beliau, kanat qira'atu Rasulillah SAW qira'atan mufassaratan harfan harfan. Jadi huruf demi hurufnya itu dijelaskan. Jadi tidak ada satu huruf timbul, satu huruf lagi redup atau kurang jelas atau bunyinya samar, yang ini jelas, yang ini samar lagi, ya, bukan seperti itu. Nabi SAW jelaskan huruf demi hurufnya. Wa ayatan ayatan, demikian pula ayat demi ayat. Enggak ada satu ayat jelas, ayat berikutnya kurang jelas. Umpamanya membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu jelas. Pas baca ayat berikutnya Ar-Rahmanir Rahim, enggak jelas, enggak seperti itu. Beliau baca ayat demi ayat secara jelas. Wa yasta'idzu fi awwali qiraatih, dan beliau beristi'adzah di awal bacaan beliau. Beliau selalu membaca isti'adzah di awal bacaan beliau. Kalau nggak salah kemarin sudah ulun bahas, ya kan? Mayoritas para ulama 4 madhab sepakat bahwasanya isti'adzah itu hukumnya apa? Mustahab, ya, mustahab, tidak wajib. Nah, sebagian para ulama seperti Sufyan Ats-Tsauri, Atha bin Abi Rabah, dan Dawud Al-Zahiri, mereka berpandangan bahwasanya isti'adzah sebelum membaca Al-Quran itu hukumnya wajib. Sudah kita bahas panjang lebar di sini, tidak perlu lagi saya ulang. Kemudian wa kana yurajji'u sautahu bihi ahyanan ikhtiyaran wa yataghanna. Dan terkadang beliau menggetarkan secara sengaja suaranya terkadang dan melagukannya. Jadi selain melagukan memang ada yang digetarkan. Ya, umpamanya ya itu kan ada getaran kan? Itu namanya tarji'. Ya itu namanya tarji'. Selain menggetarkan juga yataghanna, dan melagukannya. Ikhtiyaran, secara sengaja. Jadi bukan kebetulan seperti yang dipahami oleh sebagian para ulama. Jadi ada sebagian para ulama yang berpendapat tarji'nya Nabi Muhammad SAW dan taghanninya Rasulullah SAW, tarji'nya beliau itu adalah
karena unsur ketidaksengajaan, karena beliau berada di atas tunggangan beliau sehingga ada getaran, akhirnya begitu. Tapi ini pendapat yang sudah ulun singgung kelihatannya kemarin ya, bahwasanya ini pendapat yang lemah. Yang kuat bahwasanya itu dilakukan secara ikhtiaran, bukan iltirarian, bukan secara terpaksa atau secara tidak sengaja, tapi memang disengaja oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Itu adalah momentum kebahagiaan, bisa memasuki kota Mekah dalam kondisi aman, kada bebunuhan, kada menumpahkan darah. Beliau ingin membaca surah Al-Fatah itu dengan penuh kebahagiaan tentunya. Merasakan bagaimana janji Allah itu betul-betul ada di hadapan mata. Dasar bujur dibukakan atau ditaklukkan kota Mekah itu untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita tahu di dalam Al-Quran ada surah Al-Balad. Pada surah Al-Balad itu, apa surah Al-Balad awalnya apa Pak? La uqsimu bihadzal balad. Pada surah Al-Balad ini surah Makkiyah, ya kan? Surah yang turun ketika beliau berada di Mekah, belum hijrah ke Madinah. La uqsimu bihadzal balad. Sungguh aku bersumpah demi negeri ini, yaitu Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad. Dan engkau wahai Muhammad halal bagimu negeri ini. Itu surah turun di Mekah. Padahal setelah turun surah itu tidak begitu lama Nabi terpaksa harus hijrah karena menghindari dari pembunuhan, dan karena memang sudah saatnya untuk membuat kekuatan di Madinah, ya, supaya perang itu berawal dari persiapan, bukan di tempat itu, tapi ada persiapannya di daerah lain, baru nanti ada peperangan kan gitu. Itu tentunya sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala atas atas apa yang Allah takdirkan ini untuk beliau tentunya. Nah, ikhwatal iman azani Allah wa yakum, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ya beliau turun surah ini di Mekah, nggak begitu lama sudah harus hijrah. Sedangkan Allah mengatakan wa anta hillun bihadzal balad. Engkau halal untuk negeri ini. Kok bisanya? Padahal beliau akan meninggalkannya. Ini menunjukkan kebenaran Al-Quran. Al-Quran itu kan dari Allah. Allah yang berkata-kata dengannya. Dan perkataan Allah itu pasti betul. Kalaupun sekarang keluar dalam kondisi terpaksa, pasti balik lagi. Nggak mungkin nggak. Sedangkan Allah sudah turunkan wa anta hillun bihadzal balad. Ini menunjukkan kebenaran Al-Quran. Al-Quran itu nggak mungkin salah dengan apa yang dia katakan. Betul, setelah 9 tahun Nabi SAW berada di Madinah, memang betul-betul bisa kembali lagi dan akhirnya menguasai Mekah dalam kondisi orang-orang sudah menyerahkan diri dan bahkan masuk Islam secara berbondong-bondong. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Taib, kita bahas sekarang wat tahzibu. Halaman berikutnya Bapak, di atas ya. Wat tahzibu taqsimul Qur'ani ahzaban tashilan linnas. Wal qiyamu bil Qur'ani wa muraja'atihi. Tahzib, membagi-bagi Al-Quran, artinya adalah membagi Al-Quran ke beberapa hizib sebagai upaya memudahkan orang untuk baca Al-Quran. Wal qiyami,
tadi ulun wal qiyamu ulun baca. Lit tilawati walil qiyami gitu ya. Dan agar seseorang bisa menggunakannya di dalam ibadah mereka dan di dalam memurajaahinya, di dalam mengulang bacaannya. Itu tahzib. Tahzib itu adalah pembagian Al-Quran kepada beberapa bagian yang tujuannya adalah untuk memudahkan tilawah. Jadi kalau tilawah itu sudah ada baciri, aku mulai sini nah sampai situ, ikam mana, aku mulai sini sampai sana. Tujuannya untuk memudahkan. Jadi sudah tahu sudah aku sekian, aku dari sini sampai sini. Hari ini sini sampai situ. Dan untuk bisa menggunakannya di dalam ibadah sholat dan di dalam memurajaihinya sehingga mudah. Aku dari sini sampai sini. Aku dari sini sampai sini. Karena sudah ada bagiannya itu rolling itu kan. Rolling itu. Umpamanya sekian hari mengkhatamkan itu rolling. Berikutnya lagi dan seterusnya. Jadi itu artinya tahzib. Kalau kita lihat dari Al-Quran, nah, Bapak lihat itu banyak tahzibnya. Ya. Mungkin untuk bisa sedikit lebih dekat kita bisa, Bapak-bapak bisa pegang mushaf sekarang sedikit. Ambil mushafnya masing-masing. Ayo Bapak yang di sana bisa lihat. Bukan yang itu saja Pak. Yang satunya saja. Yang itu. Ya coba lihat itu. Itu jangan yang terjemahan ya. Ya itu aja. Bisa pian lihat. Wa kana sahabatu yuhazzibuna al-Qur'an biswar. Wa huwa al-afdal. Ayo Bapak. Kebiasaan para sahabat, mereka mentahzib Al-Quran itu dengan surah-surah baik. Jadi para sahabat itu ketujuh mentahzib Al-Quran itu dengan surah-surah. Dan inilah yang afdal. Jadi batasannya tuh surah baik. Jadi kada di tengah surah, bamandak kada, tapi dituntungakan surahnya. Nang kaya itu bacaan para sahabat membagi-bagi Al-Quran. Perhatikan, pian lihat di sini Al-Quran. Umpamanya kita ngaji hari pertama, Pak. Surah apa hari pertama? Surah apa? Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah. A'udzubillah, Bismillah, Al-Fatihah, ya kan? Habis itu baru Al-Baqarah. Ya. Baca Al-Baqarah, nanti kita sampai kepada ini ndak ada. Lihat, kita sampai kepada tanda di sini, coba perhatikan nih. Innallaha la yastahi. Lihat. Ada tanda Innallaha la yastahi. Itu ditulis rubu' hizib, 1/4 hizib. Karena satu juz itu berapa hizib? Satu juz berapa hizib? 2. Satu juz 2 hizib. Satu hizib itu setengah juz, Pak. Satu hizib berarti apa? Setengah juz. Nah ini berarti 1/4 hizib. Kalau 1/4 hizib berarti seperberapa juz? Hai, matematikanya. Iya, kalau 1/4 hizib berarti seperberapa juz? 1/8 juz. Nah ya kan? Ya, 1/4 hizib sampai sini. Teruskan lagi Bapak. Mana hizib kedua? Ar-Raki'in. Ya, sampai ayat berapa tuh? 43. Itu nisful hizib, berarti sudah setengah hizib. Kalau setengah hizib berapa juz? Berapa per berapa juz? 1/4
per seperempat juz. Berarti kalau sampai sini berarti kita seperempat juz. Seperempat juz, setengah hizib. Berarti kan? Setengah hizib alias seperempat juz. Tambah lagi kita. Coba lihat. Yafsukun ayat berapa? 50? Itu berarti kita sudah baca berapa hizib? 3/4 hizib. Ya kan? 3/4 hizib. Baru kita tambah lagi. Sampai mana? Ayat ke-74. Berarti kita sudah berapa hizib? 1 hizib. Kita sudah 1 hizib dan ini afatatma'un itu awal hizib kedua. Berarti kan gitu. Nah, ini namanya tahzib, pembagian. Ini pembagian yang ada di mushaf. Pembagian ini sebenarnya punya sejarah. Sejarahnya adalah dahulu seorang gubernur Kufah. Yang sebenarnya gubernur itu dia orangnya kejam, berdarah dingin. Dia kejam sampai menyebabkan terbunuhnya sebagian tabi'in. Siapa namanya? Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf ini gubernur Kufah yang disinyalir Rasulullah SAW dalam sebagian hadisnya bakal ada yang seperti ini memang. Seorang pemimpin yang dia mudah menyebabkan mengalirnya darah tanpa kehalalan. Jadi sebenarnya dia itu adalah tipe manusia kejam. Kejam. Sebenarnya dia ingin kebaikan, tapi dia kejam. Dia ingin kebaikan tapi dia kejam. Dia bukan tipe yang kalau ketemu orang itu garang, itu tidak. Ya kalau sedikit keras ada, tapi kalau garang itu enggak. Cuman dia orangnya mudah membunuh, mudah menyebabkan terbunuh. Jadi berdarah dingin, ya, berdarah dingin. Bukan berarti dia kelihatan dari awal ngelihat orang serem sama dia, enggak. Dia bukan tipe yang serem-serem. Tapi dia orangnya tidak bagi dia ringan nyawa-nyawa itu. Bagi dia ringan nyawa-nyawa itu. Jadi ini adalah suatu ujian bagi umat pada waktu itu. Umat memang diuji, umat Islam, dengan kepemimpinannya siapa? Hajjaj ini. Supaya Allah seleksi dari umat ini siapa yang berpegang teguh dengan manhajnya para sahabat dan siapa yang mereka menyimpang dari manhajnya para sahabat di dalam menyikapi pemimpin yang bermasalah atau yang tidak adil. Akhirnya tampaklah sebagian tabi'in yang masih kuat memegang manhaj yang sahih. Ada juga yang setengah, ada kurangnya. Ada juga yang jatuh kepada kekeliruan. Jatuh kepada kekeliruan di dalam menyikapi. Dan itu sebenarnya sebagai pelajaran bagi orang-orang selanjutnya. Ya. Nah, walaupun demikian, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini punya beberapa jasa untuk Islam. Di antara jasanya adalah dia orang yang menyuruh sebagian para ulama untuk membuat tanda baca Al-Quran supaya ada tandanya.
Jadi tandanya itu sudah ada memang di zaman Ali bin Abi Thalib, tapi titik-titik di zamannya Hajjaj nyuruh agar ada lagi tambahan. Tanda itu lebih disempurnakan lagi bentuknya, akhirnya menjadi garis-garis tadi. Kemudian huruf-huruf yang sama dikasih pembeda seperti jim, ha, kho itu sama dulu kan? Baru dikasih jim titik tengah di perut kan? Kemudian ha kosong, habis itu kho di atas. Itu titik-titik itu berasal dari perintahnya Hajjaj bin Yusuf. Artinya ada ulama yang disuruh beliau. Sampai detik ini kita baca Al-Quran kan mudah. Ha, kho, jim. Masya Allah. Siapa? Nah, kemudian di antara jasanya Hajjaj juga dia sudah mentahzib Al-Quran. Al-Quran itu dibagi 30 juz. Jadi 30 juz ini bukan dari Rasulullah, bukan dari sahabat Pak. Jadi amun bapandir Al-Quran, mau ini hafal Al-Quran sabigian, nah itu bujur. Itu bahasa sahabat, bahasa orang. Al-Quran sabigian artinya semua Al-Quran. Tapi kalau Masya Allah ini sudah hafal Al-Quran 30 juz, itu bahasa orang belakangan. Bukan bahasa orang terdahulu. Karena 30 juz tidak ada yang kenal dulu. Mana ada sahabat juz berapa ikam ngaji? Ya ada. Karena juz ini belakangan, itu zamannya Hajjaj. Makanya ulun sering kalau ngomong, fulan alhamdulillah sudah khatam Al-Quran sempurna, artinya seluruhnya. Nah, adapun juz itu adalah bikinan Hajjaj untuk memudahkan orang. Ya, mun kada kawa sekian sahajuz barang, mun kada kawa sahajuz sahizib barang, kan kayak itu. Mun kada kawa sahizib satangah hizib barang, atau seperempat hizib. Lebih kawa dari, umpamanya lebih daripada setengah hizib berarti 3/4 hizib. Nah, kan gitu. Jadi itu kemudahan yang dulu dilakukan sesuai dengan ijtihad ulama yang disuruh oleh Hajjaj. Amun nilaiin Hajjajnya langsung pelakunya, tapi Hajjaj yang menyuruhnya. Artinya tetap aja kan pahalanya tetap mengalir kepada Hajjaj. Maka oleh karena itu para ulama berbeda-beda pendapat tentang menghukumi Hajjaj bin Yusuf ini. Karena dia sudah membunuh bukan cuman orang biasa, bahkan orang-orang terbaik dari umat ini, dari sebagian para tabi'in. Bahkan hampir membunuh satu orang sahabat, yaitu Anas bin Malik. Tapi Allah selamatkan Anas bin Malik. Hampir dia membunuh satu orang sahabat, tapi Allah Subhanahu wa taala jaga. Ya. Jadi Hajjaj bin Yusuf ini hasil daripada usahanya dia, hasil daripada buah pikiran dia suruh. Akhirnya banyak orang baca Al-Quran, aku sehari sekian barang. Kan dimudahkan dengan ada tadi kan. Nah, dulu para sahabat mentahzib Al-Quran itu sesuai dengan surah, dan inilah yang lebih afdal. Jadi kalau hizibnya si ala yang disuruh oleh Hajjaj ini kan tidak sesuai surah kan. Kalau dulu para sahabat hizibnya sesuai dengan surah. Perhatikan, hari pertama salas suar. Lihat, perhatikan, 3 surah. Lihat tulisannya aja di buku. Salas suar, 3 surah. Hari kedua khamsa suar. Hari Perhatikan, hari ketiga sab'u suar. Sab'u suar itu apa? 7 surah. Hari keempat tis'u suar, 9 surah. Hari kelima ihda ashrah, 11 surah. Hari keenam salas ashrah, 13 surah. Hari ketujuh nih penghabisan Hizbul Mufassal. Hizbul Mufassal itu yang rajih dari surah Qaf sampai surah An-Nas. Ini semua digabung di dalam suatu perkataan fami bisyauq. Perhatikan pian di bukunya. Fami bisyauq. Fa Al-Fatihah. Lihat fa tuh nah. Lihat di bukunya. Fa.
Fa itu apa? Surah Al-Fatihah. Mim Al-Maidah. Berarti 3 surah setelah Al-Fatihah. Tadi kan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Ya kan? Fa tadi. Habis itu mim Al-Maidah. Al-Maidah hari ketiga Yunus. Berarti Al-Maidah sampai apa itu? Hari kedua atau Hari ketiga ya Yunus. Hari keempatnya Ba itu surah Bani Israel, surah Al-Isra. Surah apa Bapak? Surah Al-Isra. Berarti hari ketiga dari Yunus sampai surah apa? Sebelum Al-Isra surah apa? An-Nahl. Ya, An-Nahl. Hari keempat Bani Israel, surah Al-Isra. Yang hari kelimanya Shin, lihat Bishauk, Shin itu apa? Surah Asy-Syu'ara. Berarti dari surah Bani Israel sampai surah apa? Al-Furqan. Habis itu hari kelima Shin, Syauq. Berarti Asy-Syu'ara sampai apa? Karena hari keenamnya waw itu Was-Saffat, berarti sampai surah Yasin. Jadi hari kelima dari Asy-Syu'ara sampai surah Yasin. Hari keenam waw Bisyauq. Ya, waw berarti dari Was-Saffat sampai menjelang di ujung tuh Qaf. Berarti sebelum Qaf surah apa? Sebelum Qaf surah apa Bapak? Al-Hujurat. Hari terakhir Qaf, surah Qaf sampai An-Nas. Perhatikan wa aktsarus salafi yakhtimuna kulla sab'i layalin. Kebanyakan generasi salaf itu siapa? Sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Generasi itu 3 ini. Jadi habisnya dengan habisnya tabi'ut tabi'in. Dengan habisnya tabi'ut tabi'in, habis itu. Ya. Kebanyakan salaf mengkhatamkan Al-Quran selama 7 hari. Allahu Akbar. Ini menunjukkan bagaimana mereka dekat dengan Al-Quran. Makanya bapak-bapak, jangan sampai kita ini terlena dengan kesibukan, ya. Kadang-kadang kita ini punya, memang masing-masing kita tahu aja lah punya kesibukan. Tapi kadang-kadang kita itu kesibukan itu kita lanjurkan sering. Aku nih sibuk. Habis itu sudah dilanjurkan seolah-olah sibuk itu harus dibiarkan. Padahal tidak benar, padahal kita bisa tidak sesibuk itu. Ya, kita bisa, contohnya kalau ada urusan-urusan yang kita nikmati, kita bisa meninggalkan banyak kesibukan kita. Tapi kenapa ketika Al-Quran berhubungan dengan kedekatan dengan Al-Quran kita tidak bisa melakukan hal tersebut? Ini masalahnya bukan masalah di kesibukan, masalahnya di diri kita sebenarnya. Jadi saya juga perlu ingatkan bagaimana fenomena banyaknya kajian. Itu jangan sampai mengurangi jatah bersama Al-Quran. Kajian pian hadiri, tapi kebersamaan dengan Al-Quran jangan sampai berkurang gara-gara kajian. Ini kadang-kadang kita banyak hadir kajian sana sini, tapi Al-Qurannya lemah. Sedikit baca Al-Qurannya, ini tentunya tidak sesuai. Terdapat di dalam perkataan salaf penggunaan kata juz dan wirid. Jadi salaf itu entah tabi'in atau tabi'ut tabi'in atau bahkan sahabat, ada ungkapan juz, ada ungkapan wirid. Tapi bukan berarti juz yang bahasa kita. Namun kita tuh kan juz itu yang 30 juz itu dari Al-Quran sampai sebelum saya kulus, ya ada. Juz kedua saya kulus, juz ketiga apa? Tilkar
Usul. Juz keempat apa? Lantanalur. Juz kelima sekian ini. Kan gitu. Tapi perkataan salaf bahari munbuhan sidin bapadah juz itu bukan berarti juz nang kayak kita sekarang. Tapi bagian yang itu jadi kebiasaan masing-masing pribadi dia. Ini bagianku nah. Aku sampai di sini nih juzku. Artinya bagian pribadi dia yang dia sudah targetkan. Jadi bukan juz yang seperti di bahasa kita sekarang yaitu 30 juz sudah ada bagian-bagiannya. Dan masing-masing juz itu ada berapa hizib? Wa kullu juz'in hizbani. Berapa hizib? Satu juz berapa hizib tadi Bapak? Ada 2 hizib. Jadi Al-Quran semuanya berarti berapa hizib? Berapa hizib? 60 hizib. Berarti 60 hizib. Satu Al-Quran itu 60 hizib. Kalau sehari seseorang sehizib, berarti 60 hari dia khatam Al-Quran. Kan seperti itu sebenarnya. Jadi satu juz itu satu hizib. Satu Al-Quran berarti 60 hizib. Tentang hizib yang ada di Al-Quran yang kita lihat ini sebenarnya pembagian ini, tahzib yang ada ini, yang dibagi menjadi 30 juz, sekian hizib, itu banyak yang tidak sesuai dengan arti. Artinya kadang-kadang tapanggal kisahnya. Dan ini dikritik oleh sebagian ulama terdahulu. Di antara ulama yang bahari sudah mengkritik ini adalah seorang ulama yang bernama Alamuddin As-Sakhawi. Dikenal dengan Alamuddin As-Sakhawi, muridnya Imam Asy-Syatibi. Alamuddin As-Sakhawi di dalam kitabnya Jamalul Qurra, beliau mengkritik habis awal juz, banyak awal juz, awal hizib, awal rubu', awal nis, awal sepertiga, awal seperempat, awal setengah hizib. Itu yang kurang pas karena memanggal kisah. Maka di kisahnya pas lagi rame-ramenya, lagi tegang-tegangnya, dipanggal. Sehingga beliau kritik. Nah, kritik beliau itu pernah ulun catat dulu sekitar tahun 2012-an pernah ulun catat kritik sidin, dan itu mencapai sekitar 200 sekian titik. Artinya yang kurang sesuai tadi. Kan hizib kan 60. Berarti setengah hizibnya berarti berapa? 100. Berarti berapa? 120 kan? Kalau sama rubu berapa? 120 kali 2 berapa? Berarti 240 kan? Itu yang terkritik itu sekitar 200 sekian. Artinya bujur-bujur ada yang memanggalnya parah, ada yang memanggal sedikit lagi habis kisah. Atau mengawali kisahnya di hujung juz sebelumnya, seperti wal muhsanatu minan nisa. Itu tidak pantas, mestinya sebelumnya hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, kisah masalah mahram. Diawali dari situ, bukan di tengah wal muhsanat. Padahal kalau seandainya sedikit mengitar ke muka, satu ayat saja kan gitu. Kemudian dari 200 sekian itu ada 2 atau 3 tempat ulun tambahkan sendiri. Jadi ada 2 sampai 3 tempat. Pertanyaan, kenapa sampai detik ini hal ini, apa yang dikritik oleh Alamuddin As-Sakhawi dan dibenarkan oleh banyak para ulama ini,
tidak terrealisasi di dalam penulisan mushaf. Ini pertanyaan, Pak. Kenapa tidak terrealisasi? Kalau itu benar, kenapa tidak terrealisasi? Para ulama ulun mencoba mencari alasannya. Kita dapati di dunia Islam itu kayak seolah-olah itu terdiamkan masalah itu. Ulun coba mendalami apa penyebabnya, kenapa ini masih didiamkan, tidak terrealisasikan apa yang dikritik oleh Alamuddin As-Sakhawi dan disepakati oleh banyak para ulama ini. Ulun lihat ini adalah berasal dari ulama itu kelihatannya ingin menjaga terbukanya pintu fitnah. Karena kebanyakan di dunia Islam ini orang awam, kalau seandainya hizib-hizib nang ada ini, setengah hizib, rubuk hizib, bahkan juznya itu sampai ada nang mengubah, mengitar-ngitar sedikit, kamuka sedikit, bamaju sedikit, baka balakang sedikit. Kalau ada nang mengitar-ngitar yang seperti itu, ditakutkan orang awam nang jahil yang gak siap ada yang berbeda, itu mereka kaget dan mereka akan mereka akan mempertanyakan, ini ada apa ini? Kok beda? Biasanya saya awal juz ini, loh kok? Akhirnya bisa jadi ini menyebabkan mereka akan frontal atau ekstrim menyerang mencari-cari siapa yang merubah, dan akhirnya bisa timbul suatu fitnah. Mungkin diawali dari tuduhan yang tidak benar, bahkan mungkin bisa sampai kepada fisik. Kemudian satu sisi lagi bisa melemahkan semangat mereka, karena orang awam itu imannya biasanya kadang-kadang tipis atau sering tipis. Melihat seperti itu, apalagi sekarang sudah zaman media kan, media itu kan suka menggoreng, apalagi liberal. Liberal kalau sudah dapat sesuatu dia bisa goreng. Kayak itu siapa sekarang yang liberal banget itu? Bahrawi siapa tuh? Islah Bahrawi ya. Itu kan seorang liberal dia. Iya. Apa saja isu yang bisa dia goreng sepertaan. Pendusta luar biasa. Orang ngomong ada sedikit isu diganal-ganalinya, dibawanya kepada ini kepada itu. Ya, ini bukan islah, namanya ifsad, merusak. Bahrawi, ifsad Bahrawi. Jadi orang liberal apalagi kan, para ulama takut kalau seandainya ini nanti menjadi suatu fitnah. Belum lagi zaman sekarang kita beda dengan zaman dahulu, belum ada media yang seperti sekarang. Sekarang betapa mudahnya orang suka memanipulasi sesuatu, membuat suatu kegaduhan di tengah umat, menunggangi suatu pihak yang bisa ditunggangi. Nah, akhirnya mungkin inilah yang menyebabkan tidak terrealisasi hal tersebut. Hal ini mirip dengan kondisi Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah SAW sudah menaklukkan kota Mekah, Rasulullah masih hidup. Ya kan, antara Fathu Mekah dengan meninggal Nabi berapa? 60 hari ya. 60 hari kan? Kan turun surah An-Nasr di mana? Surah An-Nasr ketika Nabi di Mina kan? Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu tanggal 12 Zulhijjah, hari kedua hari Mina. Ya kan? Hari Nafar awal. Hari Nafar awal. Limbah itu Sidin meninggal 12 Rabiul Awal, berarti 60 harian atau 2 bulan pas. Ya enggak? Jadi Nabi SAW itu sekitar 2 bulanan. Kalau Fathu Mekahnya kan sekitar 3 harian sebelum itu, ya kan? Atau 4 harian sebelum itu. Berarti kan sekitar 2 bulan 4 hari atau 2 bulan 5 hari menaklukkan kota Mekah kan? Nah, ketika sudah pulang hajian, Aisyah nanya, wahai Rasulullah, ini Ka'bah ini gimana kalau kita balikkan kepada kondisi sebelumnya? Dulu sebagian dari Hijri Ismail itu,
Ya sekitar mungkin sekitar 2/3 dari yang ada sekarang. Pian ada kelihatan kalau Hijr Ismail. Nah lingkungannya yang Hijr Ismail itu kan ada seberataan, sebagian. Nah kemudian di sini kan ada kosongnya tuh, bisa lewat tuh kan. Nah ini bagian dari Ka'bah dulu. Kata Aisyah, bagaimana kalau seandainya kita kembalikan saja kondisinya seperti dulu. Dulu kenapa sampai seperti itu? Dulu ketika membuat hal itu, Rasulullah kan belum diutus sebagai nabi. Orang Quraisy kekurangan biaya. Karena kekurangan dana akhirnya dikecilkan. Nah, yang bagian Hijr Ismail itu 2/3-nya kurang lebih itu bagian Ka'bah sebenarnya. Kata Aisyah, karena kita sudah sekarang menguasai, ayo kita balikin saja. Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya bukan karena kaummu itu baru saja masuk Islam, maka niscaya aku akan masukkan di sana. Tapi aku tidak mau, takutnya ada yang belum kuat Islamnya malah murtad. Ya enggak, belum kuat Islamnya, pas ngelihat ada yang aneh malah murtad. Nah, aku tidak mau seperti itu, kata Rasulullah. Akhirnya dibiarkanlah itu, sampai detik ini dibiarkan. Jadi yang seperti ini ada di dalam sunnah Rasulullah, menjaga supaya tidak terjadi fitnah yang lebih besar. Ada sesuatu yang masih dibiarkan, bukan berarti membenarkan itu, tapi daripada mafsadahnya jauh lebih besar, mendingan dijaga. Kan satu orang saja keluar dari Islam, apalagi banyak, itu kan suatu apa? Suatu musibah yang besar dibanding membalikkan itu. Keimanan seseorang berada di atas tauhid, meninggal di atas Islam, itu harus lebih dijaga daripada bentuk atau besarnya Ka'bah itu lebih kecil dibanding itu. Kita pun juga seperti itu di zaman sekarang, di zaman kita mungkin bisa posting-posting di Instagram, di apa-apa kita. Kadang-kadang kita terbawa semangat. Semangat boleh-boleh saja. Tapi semangat harus dibarengi dengan ilmu. Pantas nggak yang saya sebarkan ini? Bisa jadi yang saya sebarkan betul, tapi tidak pas untuk dilihat oleh semua orang. Bisa jadi betul, yang kita sebarkan betul, nggak salah. Kalau yang ngelihatnya orang yang siap, nggak ada masalah. Tapi ternyata yang melihat itu banyak orang, sehingga malah membuat orang lebih anti lagi kepada kebenaran. Kita ingin sunnah, kita ingin tauhid, cuman kita yang kita kirim adalah yang bahasa-bahasanya seperti bahasa-bahasa yang dibahasakan oleh mereka atau dipahami oleh mereka seperti menyerang, ya, sangat suka menyerang, kemudian terkesan menjelekkan. Nah, maka yang seperti ini harus kita hindari. Banyak sekali praktek para ulama di dalam masalah ini. Bagaimana mereka menjaga sesuatu supaya karena itu lebih pantas untuk dijaga, sehingga mengorbankan sesuatu yang lebih kecil kerugiannya atau kekurangannya. Dan ini tampak sekali dari perbuatan para ulama sejak dahulu sampai detik ini. Wallahu ta'ala a'lam wa barakallahu fikum. Walaupun demikian, tadi kan sudah ulun bahas tadi ya tentang hizib, juz, apa yang terdapat di dalam mushaf itu, walaupun tidak semuanya betul, maka seyogianya kita kalau bisa yang menjadi akhir bacaan kita itu supaya aman, akhir surah sudah. Surah habis, nah habis itu aman. Mun kada kawa, umpamanya surahnya kita tidak bisa menghabiskan, maka ulun usulkan pian mencari, kalau di sebagian mushaf itu ada tanda ain, huruf ain. Adalah, kalau mushaf ini kada ada. Kalau pian dapati ada ain, itu artinya ruku'. Artinya tempat ini layak untuk ruku'. Berarti kisahnya sudah habis.
Nah, dari semua tempat ain yang di dalam Al-Quran, hampir semuanya memang layak stop. Saya tidak katakan semua, tapi hampir semua. Itu banyak benar kan? Itu ratusan jumlahnya. Itu mungkin sekitar 400-an jumlahnya di Al-Quran. Hampir semua layak memang bermandak. Walaupun tingkat kelayakannya berbeda-beda. Ada yang lebih layak, ada tak kurang sedikit, ada layak benar. Nah, intinya sebagai orang awam, ulun sudah kasih kunci ini jauh lebih aman daripada pian menggunakan hizib tadi. Dan mungkin kenapa sampai detik ini belum terrealisasi. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menuliskan pahala sebesar-besarnya untuk Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi sebagai penggugur atas dosa-dosanya. Karena Allah Maha tahu, ya. Allah Maha tahu, karena kita tahu saja manusia itu kadang-kadang dia bagus, tapi dia punya suatu sifat bawaan yang sifat bawaannya jelek. Sebenarnya orangnya baik, tujuannya bagus, tapi dia punya sifat bawaan yang jelek. Sehingga ingin melaksanakan kebaikan yang dia ingin lakukan itu, dia salah di dalam melakukannya. Allah ingin menggugurkan mungkin dosa-dosa Hajjaj, sehingga sampai detik ini kita masih membuka hizib-hizib Al-Quran dengan hizib-hizibnya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Wallahu ta'ala alam. Fadhal, kalau ada pertanyaan Bapak Ibu yang ada di sini, silahkan. Silahkan Kak Mahdi. Nabr. Iya. Ada pertanyaan dari Kanda Mahdi, hafizahullah ta'ala. Ujar Sidin, istilah nabr itu bagaimana? Ulun pernah dengar, kata beliau. Apakah itu sunnah atau bagaimana? Jawabannya, nabr itu disebutkan oleh para qurra, para ahli atau ulama pakar qiraat, ulama pakar membaca Al-Quran. Ada namanya nabr. Nabr itu adalah penekanan pada suara, yang tujuannya dua saja. Entah untuk menjelaskan huruf, supaya huruf itu tidak termakan yang di sampingnya. Yang di sampingnya kadang-kadang mempengaruhi, akhirnya huruf itu bisa nggak jelas. Gara-gara yang di sampingnya bikin dia nggak jelas. Perlu nabr untuk bisa jelas. Yang kedua, entah untuk menekankan maknanya. Kalau tidak seperti itu, maka maknanya bisa kurang jelas. Akan samarlah maknanya. Nah, contohnya apa? Nabr itu contohnya kita umpamanya waladhdallin, ghairil maghdubi alaihim waladdall. Nah, lihat. Ada di ujungnya tuh penekanan suara. Supaya apa? Supaya tasdidnya lam jelas. Mun kita kada ba'ayun tadi, mun kita kada ba'ayun tadi, maka tasdidnya lam bisa samar. Cobai. Waladdallin. Jelas kada tasdidnya? Babaya. Ya kada? Babaya, paham pian? Nah, babaya artinya babaya ada itu. Yang benar adalah harus jelas. Nah, ini kalau seandainya kita tanpa nabr, nanti jadinya babaya tadi. Iya, babaya itu apa artinya, Pak? Kawannya kabaya. Nah, habis itu bisa juga tujuannya untuk menjaga makna. Karena maknanya itu kalau seandainya tidak ada, maka nanti seolah-olah satu doang pamannya artinya. Pamannya Allah mengatakan, walaqad ataina Dawud wa Sulaimana ilma. Sungguh kami telah kasih
Daud dan Sulaiman ilmu. Wa qala alhamdulillah. Kalau dikatakan wa qala alhamdulillah, seolah-olah yang berkata satu saja. Wa qala alhamdulillah, seolah-olah yang ngomong satu. Tapi ketika wa qala alhamdulillah, ketika di ayun tadi wa qala alhamdulillah, itu dua dasar bujur. Wa qala ada alifnya. Ya lah. Itu alif yang menunjukkan tasniyah dua. Akhirnya jelaslah bahwa senang bapandir itu dua orang, yaitu Daud dan Sulaiman. Wa qala alhamdulillah alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Nang kayak itu. Jadi naber itu ada di dalam disiplin ilmu qiraat, tujuannya adalah dua, entah untuk menjaga huruf, yang kedua atau untuk menjaga makna, atau kedua-duanya. Yang jelas itu tujuannya. Memang ada itu. Cuma dalam masalah itu ada sebagian yang berlebih-lebihan sehingga yang tidak perlu untuk naber dinaberkan. Ada juga yang ada juga yang kurang atau kurang di dalam naber. Itu juga kurang bagus. Yang pas adalah pertengahan. Ada sebagian perlu naber, ada sebagian yang tidak perlu naber. Seperti contohnya afala, itu ada lagu. Kalau seandainya pertanyaan begini, afala, tapi kalau afala itu artinya maka turunlah. Afal uful itu menurun. Tapi afala itu pertanyaan. Jadi perlu seperti itu supaya orang tidak memahami yang lain. Ada sebagian yang berlebihan. Kalau yang berlebihan itu tidak bagus juga, bentar-bentar naber, bentar-bentar ini harus ada penekanan suara supaya membedakan ini. Itu ada yang berlebihan, itu tidak pas juga. Barakallahu fikum. Nah, fadhal. Ada lagi pertanyaan? Nah. Baik, ikhwatal iman wa ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa yakum. Kiranya sampai di sini ya pertemuan kita malam hari ini. Salah dan khilaf datang dari pribadi saya, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.